warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dengan NIM 121142070 dari Prodi Tadris IPS 1A. Baiklah, di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah pengantar sejarah dan dosen pengampu yaitu Bapak Piki Setri Penantah MPD. Baiklah, dalam video kali ini saya akan memilih materi perkuliahan yang berjudul Kedatangan Bangsa Barat ke Nusantara. Latar belakang terjadinya kedatangan bangsa Barat ke Indonesia adalah jatuhnya Konstantinopel, revolusi industri, dan runtuhnya Kekaisaran Romawi. Seperti yang kita ketahui bahwa tersohornya Nusantara pada awal abad ke-16 dengan kekayaan rempah-rempahnya. Kemudian, nama Nusantara semakin tersohor ketika singgahnya bangsa Portugis di tanah Nusantara dan diikuti oleh bangsa lain dari benua Eropa. Awal mula bangsa Barat melakukan pelayaran di Indonesia yaitu untuk mendapatkan rempah-rempah langsung dari sumbernya. Bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia karena bangsa-bangsa Eropa memiliki perbedaan suhu atau kondisi alam yang berbeda dengan Indonesia. Iklim dan musim di Indonesia sangat membantu dan mendukung tumbuh dan berkembangnya tanaman. Sementara itu di Eropa ada 4 musim, namun kurang membantu untuk tanaman rempah-rempah yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa. Daya tarik bangsa Barat ke Indonesia pada saat itu memunculkan ambisi yang menjadi latar belakang ke tanah Indonesia, yang mana ambisi tersebut dikenal sebagai konsep 3G, yaitu motivasi 3G, Gold, Gospel, and Glory. Gold, Gospel, and Glory merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Terkenal dengan sebutan 3G karena semboyan tersebut memang berawal dengan huruf G, yaitu Gold, Gospel, and Glory. Gold adalah emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kejayaan. Itulah mengapa mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. Kemudian glory yaitu bermakna sebagai kejayaan bangsa, dan gospel. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama yaitu kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeu Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri yaitu pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 yang dipimpin oleh Alphonse Albuquerque. Ia berhasil menguasai Myanmar dan Malaka. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang bersama Maluku. Pada tahun 1512, Portugis berhasil sampai di Maluku dan dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Yang kedua yaitu kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Pada tahun 1521 sampai 1529, sekitar 8 tahun tersebut, bangsa Eropa berada di Nusantara. Bangsa Portugis masuk ke Filipina melalui Ferdinand Magellan. Bangsa Spanyol berhasil mencapai Kepulauan Maluku pada tahun 1521 di bawah pimpinan Kapten Sebastian de Elcano.
Setelah itu, para pelaut Spanyol berhasil berlabuh di Tidore. Para pelaut tersebut disambut baik oleh Kesultanan Tidore. Sambutan tersebut pasti memiliki alasan, yang mana Kesultanan Tidore yang terlibat persaingan ekonomi dalam perdagangan rempah-rempah, sehingga Kesultanan Tidore membutuhkan sekutu untuk mengimbangi Ternate yang terlebih dahulu sudah bersekutu dengan bangsa Portugis. Yang ketiga yaitu kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta. Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada de Houtman berhasil mengarungi ujung selatan Afrika, yang mana selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan de Houtman ke Indonesia kemudian disusul oleh ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda yang datang ke Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka. Untuk mencegah persaingan tersebut, pada tahun 1602 didirikan yaitu VOC, yang mana merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Pieter Bosch. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat perdagangan tersebut dipindahkan ke Jayakarta karena VOC memandang bahwa di daerah Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingannya yang mana yaitu Portugis di Malaka. Yang keempat yaitu kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Francis Drake dibantu oleh Thomas Cavendish berhasil tiba di Ternate pada tahun 1579. Di Ternate, mereka memborong rempah-rempah untuk dibawa ke Inggris. Rombongan Francis Drake ini berlayar menuju Inggris dengan membawa banyak rempah-rempah dan mendarat di Inggris pada tahun 1580. Ternyata penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Inggris ke Indonesia membawa keuntungan yang sangat melimpah. Selain mendapatkan banyak rempah-rempah, penjelajahan bangsa Inggris ke dunia timur juga berhasil menanamkan pengaruhnya di Asia. Kedatangan bangsa Inggris ditujukan untuk memperluas kekuasaan politik Inggris di wilayah Asia. Kemudian pada tahun 1628, Inggris berhasil menjalin hubungan kerjasama dengan Banten. Kerjasama tersebut dibuktikan dengan memberikan izin kepada Inggris untuk mendirikan pangkalan dagang utama di Asia Tenggara di Banten. Pembangunan benteng Inggris ini bertujuan untuk menjamin perdagangan Belanda dan keamanan wilayah Inggris akibat blokade VOC di Banten. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.